Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada tumpukan tugas yang harus diselesaikan, namun semakin lama Anda semakin malas dan terjebak dalam pemikiran yang berlebihan? Mungkin Anda takut gagal, khawatir hasilnya tidak sempurna, atau bahkan menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Sayangnya, waktu terus berjalan dan kita tetap terjebak dalam siklus penundaan yang tak kunjung berakhir. Lalu, bagaimana cara keluar dari keadaan ini? Dalam video ini, kami akan membahas 6 cara dari filosofi Stoik yang dapat membantu Anda mengatasi penundaan sehingga dapat bertindak tanpa rasa takut atau beban. Dengan pendekatan-pendekatan ini, Anda dapat belajar untuk lebih tenang dan lebih produktif apapun tantangan yang datang. 1. Fokus pada momen saat ini. Pernahkah Anda merasa terbebani dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun justru terjebak dalam pemikiran tentang hasil akhirnya? Atau mungkin Anda terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu yang sudah berlalu? Kedua hal tersebut merupakan bentuk pengalihan perhatian yang justru membuat kita semakin jauh dari menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kita hanya memiliki kendali atas tindakan kita di saat ini. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi atau menyesali masa lalu yang telah berlalu. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan atau tugas? Mungkin Anda ingin menulis laporan atau menyelesaikan tugas, namun malah terfokus pada bagaimana hasil akhirnya nanti. Mungkin Anda berpikir, apakah saya akan gagal? Atau saya tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Hal-hal seperti ini justru membuat Anda enggan untuk memulai. Alihkan perhatian Anda pada langkah pertama yang paling sederhana. Cobalah untuk menulis satu kalimat atau membuat satu poin dalam laporan. Tidak perlu khawatir tentang hasil akhirnya. Fokus saja pada langkah pertama. Ketika Anda mulai, biasanya sisanya akan mengikuti. Setiap kali Anda merasa terjebak dengan tugas atau pekerjaan, ingatlah untuk selalu kembali ke momen saat ini. Fokuslah pada hal yang bisa Anda kerjakan sekarang. Dengan begitu, beban pekerjaan yang tadinya terasa berat akan menjadi lebih ringan karena Anda hanya fokus pada langkah demi langkah. Jangan biarkan kecemasan atau harapan yang terlalu besar menghalangi Anda untuk bertindak. 2. Menghargai nilai dan tujuan jangka panjang. Seringkali kita menunda pekerjaan karena merasa tidak ada kaitannya dengan tujuan besar kita. Misalnya, Anda memiliki impian untuk menjadi seorang profesional di bidang tertentu, namun tugas-tugas administratif atau pekerjaan kecil seperti mengerjakan laporan terasa tidak berarti. Padahal, justru tugas-tugas kecil inilah yang akan membentuk jalan menuju tujuan besar kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, hidup yang baik adalah hidup yang hidup sesuai dengan kebajikan. Setiap tugas, bahkan yang paling sederhana sekalipun, memiliki makna jika kita hubungkan dengan tujuan besar kita. Pernahkah Anda merasa malas untuk melakukan hal-hal yang terlihat sepele, seperti memeriksa email penting atau mengatur jadwal? Anda merasa tidak ada kaitannya dengan impian besar Anda. Namun, bayangkan jika setiap langkah kecil yang Anda lakukan menuju tujuan tersebut, meski tampak biasa, merupakan bagian dari perjalanan besar Anda. Misalnya, Anda ingin menjadi ahli di bidang pemasaran. Untuk mencapainya, Anda membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan ketekunan. Setiap email yang Anda kirim atau setiap rapat yang Anda hadiri adalah bagian dari proses itu, meskipun tampaknya sederhana. Cobalah untuk selalu mengingat tujuan besar Anda. Dengan menghubungkan setiap tugas dengan apa yang ingin Anda capai di masa depan, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal kecil tersebut. Ingatlah bahwa keberhasilan besar dibangun dari serangkaian langkah kecil yang konsisten. Ketiga, praktikkan belas kasihan pada diri sendiri. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri saat terjebak dalam penundaan. Kita merasa buruk, kecewa, atau bahkan merasa tidak cukup baik. Padahal, Stoik mengajarkan kita untuk bersikap belas kasihan pada diri sendiri. Seperti yang dikatakan Seneca, seringkali kita lebih menderita karena pikiran kita sendiri daripada kenyataan yang ada. Ketika kita menunda, seringkali kita merasa cemas atau khawatir tanpa alasan yang jelas. Daripada menyalahkan diri, lebih baik kita berusaha bersikap lebih baik pada diri sendiri
dan menerima bahwa penundaan adalah bagian dari proses. Misalnya, Anda mungkin merasa kesulitan untuk memulai suatu proyek karena takut gagal atau khawatir hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pada titik ini, Anda justru perlu memberi izin pada diri sendiri untuk tidak sempurna. Ingatlah, semua orang pernah mengalami penundaan dan merasa takut. Yang penting adalah untuk terus mencoba dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Memberi diri Anda ruang untuk berkembang tanpa harus sempurna adalah langkah pertama yang sangat penting. Seringkali kita lebih menderita karena pikiran negatif yang kita ciptakan sendiri. Cobalah untuk mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih positif dan beri diri kesempatan untuk belajar dari setiap proses. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika belum bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Proses dan kemajuan lebih penting daripada hasil akhir. 4. Mengatasi kesalahpahaman umum tentang penundaan. Banyak orang beranggapan bahwa penundaan hanya masalah kemalasan, padahal penundaan seringkali berakar dari perasaan cemas, takut gagal, atau ketidakpastian. Stoik mengajarkan kita bahwa penundaan bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perasaan kita terhadap tugas yang ada. Jika kita terus menganggap penundaan sebagai kemalasan, kita justru akan terjebak lebih dalam siklus tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mengatasi rasa takut dan mulai bertindak, meskipun langkah kita kecil. Misalnya, Anda menunda untuk membuat laporan karena takut hasilnya tidak sempurna. Seringkali, ketakutan akan kegagalan inilah yang menghambat kita untuk mulai. Cobalah untuk mengubah cara pandang Anda. Anggaplah laporan ini sebagai latihan, bukan beban. Mulailah dengan langkah kecil, fokuskan perhatian Anda pada hal-hal yang bisa Anda kontrol, seperti menulis satu paragraf pertama. Seiring waktu, perasaan takut ini akan hilang dengan sendirinya. Cobalah untuk tidak menilai diri Anda terlalu keras ketika menunda. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, coba gali alasan mengapa Anda menunda dan hadapi perasaan tersebut. Ingat, ketakutan hanya ada di dalam kepala kita, dan kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya. 5. Menerima ketidaksempurnaan dan fokus pada kemajuan. Perfeksionisme seringkali menjadi penghalang terbesar bagi produktivitas. Kita sering menunda-nunda karena ingin segala sesuatunya sempurna. Namun, Stoik mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dan lebih fokus pada kemajuan, bukan hasil yang sempurna. Seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu ingin menjadi lebih baik, puaslah dengan langkah kecil, meskipun dianggap bodoh oleh orang lain. Yang terpenting adalah terus maju, bukan berusaha mencapai kesempurnaan setiap kali. Misalnya, Anda memiliki tugas besar dan takut hasilnya tidak sempurna. Anda terus berpikir dan menunda-nunda. Berpikir lebih baik tidak mengerjakannya sama sekali daripada gagal. Namun, coba lihat dari perspektif Stoik. Apakah Anda lebih baik tidak melakukan apa-apa karena takut gagal, atau mencoba dan belajar dari pengalaman? Proses dan kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Jangan biarkan keinginan untuk mencapai kesempurnaan menghalangi Anda untuk mulai. Ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil adalah kemajuan, meskipun tidak sempurna. Yang penting adalah bergerak maju, bukan menunggu kesempurnaan yang tidak akan pernah datang. 6. Memento mori. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan memento mori yang berasal dari filosofi Stoik, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Meskipun terdengar gelap atau mengintimidasi, konsep ini jika dipahami dengan baik justru memberikan perspektif yang kuat untuk mengatasi penundaan. Dengan mengingat bahwa hidup kita terbatas, kita akan merasakan urgensi untuk bertindak dan menyelesaikan hal-hal yang penting, bukan terus menunda-nunda. Kehidupan ini singkat dan waktu kita tidak pernah bisa dipastikan. Menyadari hal ini membuat kita lebih sadar bahwa setiap detik yang kita tunda adalah waktu yang tidak akan kembali. Ketika kita menyadari betapa terbatasnya waktu kita mulai merasa lebih terdorong untuk bertindak, alih-alih terus menunda-nunda. Bayangkan Anda memiliki sebuah proyek yang sudah berulang kali ditunda. Mungkin itu adalah laporan yang harus diserahkan, presentasi yang harus dibuat, atau hal-hal pribadi yang penting seperti berhubungan dengan keluarga atau teman-teman. Anda menunda karena merasa masih ada waktu, merasa tugas itu bisa dikerjakan nanti. Namun, cobalah ingat sejenak bahwa waktu terus berjalan.
Seperti halnya kita semua, hidup kita tidak bisa diulang. Seringkali, kita baru merasa urgensi untuk melakukan sesuatu ketika hampir terlambat. Seandainya kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita mungkin akan lebih sadar untuk tidak menunda hal-hal penting. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin menyelesaikan sebuah proyek besar, tetapi malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting atau menyibukkan diri dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Jika kita menyadari bahwa hari-hari kita terbatas, kita akan lebih memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar penting dan lebih sedikit terjebak dalam hal-hal yang bisa ditunda. Cobalah untuk mengingat memento mori setiap kali Anda merasa malas atau enggan untuk bertindak. Dengan berpikir bahwa waktu kita terbatas, kita akan merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, bukan hanya menundanya. Ini bukan berarti kita harus terburu-buru atau bekerja tanpa henti, tetapi lebih kepada menyadari bahwa kita tidak bisa terus menunda sesuatu yang penting, karena hidup tidak menunggu. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari bagaimana kita mengisi waktu kita yang terbatas, dan setiap langkah kecil menuju tujuan adalah investasi dalam kehidupan yang lebih bermakna. Dengan demikian, memento mori bukan hanya pengingat tentang kematian semata, tetapi juga pengingat untuk hidup dengan penuh tujuan, untuk menghargai setiap detik yang kita miliki, dan ketika kita memandang waktu kita dengan lebih serius, penundaan pun tidak lagi menjadi pilihan yang mudah. Penundaan adalah masalah yang sulit untuk dihindari sepenuhnya, namun Stoik mengajarkan kita bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan memfokuskan diri pada tindakan saat ini, menghubungkan setiap tugas dengan tujuan besar, dan menerima ketidaksempurnaan, kita dapat mengurangi penundaan dan terus bergerak maju. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju pencapaian yang bermakna. Menghadapi penundaan dengan ketabahan Stoik bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang mengembangkan kebajikan dan kekuatan batin yang lebih besar dalam hidup. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk subscribe ke channel Renungan Stoik. Di sini, kami selalu berbagi cara-cara praktis untuk hidup lebih bijaksana dan mengatasi tantangan hidup dengan filosofi Stoik. Jangan lewatkan konten inspiratif lainnya, dan mari kita tumbuh bersama menuju kehidupan yang lebih bermakna.